Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi ini, siang ini, dan hari ini kita akan belajar mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ananda semua, kita tahu bahwa Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara Indonesia itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia tidaklah muncul secara tiba-tiba. Bagaimana perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, di mana kita ketahui setiap negara yang merdeka dan berdaulat tentulah memiliki dasar negara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Nah, bagaimana cerita pembentukan penetapan Pancasila sebagai dasar negara diawali dari pembentukan BPUPKI. Kita akan ingatkan bagaimana peristiwa ini dapat terjadi dari cerita pendek berikut ini. Bahwa bangsa Indonesia itu melawan bangsa asing yang menjajah tanah air selama beratus-ratus tahun lamanya. Bangsa asing yang ingin menguasai wilayah Indonesia itu adalah Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Bangsa asing yang paling lama menguasai tanah air Indonesia adalah Belanda. Kedudukan Belanda di Indonesia mulai terdesak sejak kedatangan Jepang pada tahun 1942. Akhirnya Belanda menyerah pada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Setelah itu, wilayah Indonesia dikuasai oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1944, pemerintah Jepang yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, mereka mengalami kekalahan dari pasukan sekutu, Ananda. Wilayah yang diduduki oleh Jepang pada saat itu jatuh ke tangan sekutu. Tentunya mereka kewalahan kan? Nah, mereka pikir pada tanggal 7 September 1944 ketika terjadi peralihan pelantikan Perdana Menteri Jepang yang pada saat itu dilantik adalah Jenderal Kuniaku Koichi sebagai Perdana Menteri Jepang yang menggantikan Hideki Tojo. Nah, di hadapan sidang parlemen Jepang itu mereka memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji itu diucapkan tujuannya sebetulnya lebih kepada bagaimana supaya bangsa Indonesia membantu Jepang dalam berperang menghadapi sekutu. Pada saat itu janji itu dikenal dengan janji September. Nah, kemudian setelah tahun 44 dari September itu tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah pembentukan BPUPKI, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, dalam bahasa Jepang BPUPKI itu disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Tujuan dibentuknya BPUPKI itu adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang menyangkut tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1945 dilaksanakanlah upacara peresmian keanggotaan BPUPKI. Pada saat itu dilaksanakan di gedung Chuo Sang In di Jalan Pejambon, Jakarta.
Jadi anggotanya pada saat itu adalah jumlahnya 67 orang. 60 orang dari Indonesia, 7 orang dari Jepang, di mana diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Dan tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi anggota ada IR Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Mas Mansur, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Hajar Agus Salim. Dari anggota BPUPKI itu 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang, di mana ketuanya adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, dan tokoh-tokohnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Agus Salim, Supomo, dan Muhammad Yamin. Pembentukan BPUPKI inilah yang menjadi awal perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. So, setelah terbentuknya BPUPKI, tentu mereka melaksanakan tugasnya. Nah, tugasnya ini diwujudkan dalam bentuk sidang sebanyak 2 kali, di mana sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dibahas mengenai rumusan dasar-dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh yang ikut mengemukakan rumusan dasar negara Indonesia yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno yang akan kita bahas dalam video pembelajaran berikutnya. Di sidang kedua yaitu tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Baik Ananda semua, sampai di situ dulu materi kita. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.